Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Reti Anggraini dari kelas KPI 1951B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Rekan-rekan dari kelas KPI 1951B akan membagikan update tentang berita virus corona di daerah masing-masing. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih virus corona itu? Virus corona merupakan virus yang penyebarannya berawal dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia yang lainnya. Gejala-gejala orang yang terinfeksi virus corona diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk dan pilek. Yang ketiga, sesak napas dan sakit tenggorokan. Yang keempat, itu cepat merasa letih dan lesu. Penyebab penularan dari virus corona ini diantaranya kontak langsung dengan orang yang positif COVID-19, memegang hidung, mata, dan mulut dengan tangan yang tidak steril, dan berada di tengah kerumunan dengan tidak menggunakan masker. Dan tata cara pencegahan virus COVID-19 diantaranya mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker jika keluar rumah, menggunakan tisu bersih ketika bersin ataupun batuk, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum steril, dan tetap menjaga jarak. Menurut data statistik, kasus COVID-19 di Sumatera Selatan diantaranya adalah 14.971 kasus, 12.600 sembuh, dan 723 meninggal dunia. Akan tetapi, situasi penyebaran COVID-19 saat ini telah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Sehingga, Palembang yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona merah sekarang telah menjadi zona kuning oranye. Dalam catatan gugus tugas sendiri, penyebaran virus COVID-19 ini mempunyai 4 zona resiko penyebaran, yaitu yang pertama warna merah yang berarti zona resiko tinggi, yang kedua zona kuning oranye yang memiliki resiko sedang, yang ketiga zona kuning resiko rendah, dan zona hijau wilayah tidak terdampak dengan COVID-19. Kota Palembang pun berencana tidak akan lagi melanjutkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sebab PSBB di Kota Palembang telah dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu dilakukan pada tanggal 20 Mei 2020 lalu sampai 2 Juni 2020 pada tahap pertama, dan 2 Juni sampai 16 Juni 2020 dalam tahap kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Rezaldo dari kelas 1951 KPIB dengan NIM 1920501031. Kasus COVID-19 di Kabupaten Ogan Ilir sejauh ini tercatat 37 orang dalam suspek, 209 orang dinyatakan positif, 12 orang meninggal dunia, dan sebanyak 163 orang dinyatakan sembuh. Menurut data situs pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. Namun sejauh ini tidak ada kenaikan kasus secara signifikan di Ogan Ilir. Sebagai upaya antisipasi, beberapa kantor pemerintah dan beberapa tempat masih beroperasi akan dikenakan batasan jam kunjungan dan menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Di masa pandemi ini, dampak yang signifikan yang dirasakan sebagian besar masyarakat di seluruh Indonesia, seluruh dunia, atau yang lebih tepatnya di daerah saya, yaitu di bidang pendidikan dan bidang ekonomi. Dalam kedua bidang ini sangat terlihat jelas dampak yang dirasakan, yaitu di bidang pendidikan anak-anak sekolah atau belajar dilakukan secara daring, baik itu tingkat SD, SMP, SMA maupun mahasiswa, seperti yang saya alami saat ini. Dan di bidang ekonomi bisa dilihat dari harga karet yang selalu menurun, padahal di daerah saya karet adalah mata pencaharian utama masyarakat di sini. Saya berharap
pandemi ini cepat berlalu dan semuanya bisa kembali normal seperti sedia kala. Kasus pasien COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir terkonfirmasi sebanyak 145 orang, yang dinyatakan sembuh sebanyak 111 orang, 11 orang meninggal, dan 8 orang dirawat, serta 15 orang mengalami proses isolasi mandiri. Dengan masih banyaknya orang yang terkonfirmasi virus corona di Kabupaten Oki, maka pemerintah tetap menghimbau masyarakat untuk disiplin mengikuti anjuran pemerintah seperti menjaga jarak, memakai masker, dan rutin mencuci tangan. Semenjak penyebaran COVID-19 ini telah berdampak secara signifikan pada sektor ekonomi rakyat. Akan tetapi, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Oki bekerja sama dalam memulihkan keadaan ekonomi yang menargetkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Agar ekonomi bisa berjalan walaupun belum sepenuhnya berjalan normal, beberapa tempat seperti pasar dan tempat-tempat makan tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi dengan catatan menerapkan protokol kesehatan seperti harus memiliki tempat untuk mencuci tangan. Di tempat makan juga disediakan pembatas dan membatasi jumlah pengunjung. Demikianlah laporan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Diyuh Fahrihan. Total kasus positif COVID-19 di Kota Lubuk Linggau tertanggal 9 Februari 2021 mencapai 1.195 kasus. Dikutip dari website resmi pemerintahan Kota Lubuk Linggau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.090 pasien dinyatakan sembuh dan 40 diantaranya meninggal dunia. Jadi, untuk mencegah yang namanya penularan virus corona ini, masyarakat khususnya warga Kota Lubuk Linggau dihimbau agar terus melaksanakan yang namanya protokol kesehatan. Edukasi kesehatan juga sangat diperlukan, mengingat virus corona ini bukan hanya menyerang yang namanya sistem pernapasan, tetapi juga menyerang yang namanya organ paru-paru pada manusia. Gejala umum virus corona ini diantaranya demam tinggi yang melebihi suhu 38 derajat Celcius dari suhu normal badan, kemudian sesak napas, kemudian batuk kering. Terdapat juga gejala khusus lainnya dari virus corona ini, seperti diare, sakit kepala, hilangnya mencium aroma, kemudian ruam di kulit, dan juga yang lainnya. Jadi seperti yang kita ketahui, bahwasannya virus corona ini berdampak besar bagi perekonomian, terutama di Kota Lubuk Linggau. Jadi karena itu, marilah kita sama-sama perangi virus corona ini dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Berdasarkan rilis terkini data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pagaralam, selain masuk zona orange, di Provinsi Sumatera Selatan juga ada penambahan kasus penularan COVID-19. Kota Pagaralam saat ini masuk ke dalam zona orange, namun masyarakat diharuskan tetap disiplin. Pasalnya saat ini masih saja terjadi potensi penularan hingga peningkatan kasus penyebaran pandemi virus corona yang hingga saat ini dinyatakan belum berakhir. Pemerintah tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak boleh lengah dan harus tetap waspada agar kondisi kita terus membaik, menahan untuk melakukan hajatan dalam skala besar demi kepentingan bersama dan agar dapat menekan angka penyebaran virus corona di Kota Pagaralam. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan Kota Pagaralam memiliki potensi pariwisata yang sangat baik dan bisa menunjang perputaran ekonomi. Terlebih, ekonomi di Kota Pagaralam sendiri masih terbilang baik meski di masa pandemi virus corona atau COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Budianto melaporkan langsung dari Kabupaten Lahat. Nah, di sini saya akan menginformasikan mengenai perkembangan virus COVID-19 di Kabupaten Lahat. Diinformasikan dari Bupati Lahat, yaitu Ciujang beserta wakilnya. Virus ini masih menjadi ancaman bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Lahat. Update COVID secara akumulasi berjumlah 386 orang. Lalu yang meninggal 27 orang, serta dalam proses penyembuhan 20 orang, dan pasien yang dinyatakan sembuh yaitu 339 orang. Sementara Jubir Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Lahat yaitu Taufik M. Putra menambahkan agar warga lebih disiplin serta melaksanakan protokol kesehatan
menjaga jarak, memakai masker, serta rajin mencuci tangan. Untuk membangkitkan pertumbuhan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 ini, setelah menjadi konsentrasi penuh pemerintah saat ini, pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi dengan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan didukung oleh terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain itu, melaksanakan pola hidup sehat dan bersih, rajin olahraga yang teratur agar imunitas tubuh menjadi lebih kuat. Kemudian berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Ini bukti nyata bahwa virus itu ada, jadi jangan disepelekan. Lakukan protokol kesehatan, olahraga, pola hidup sehat, serta berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Saya Satri Budianto dari Lahat melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy dari kelas KPIB dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan membagikan informasi tentang COVID-19 di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah kasus aktif atau pasien positif COVID-19 yang sedang ditangani di Kabupaten Muara Enim masih tinggi, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data Satuan Gugus Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan, dari data tersebut, jumlah aktif kasus COVID-19 tersebut di bawah kota Lubuk Linggau dengan capaian 123 kasus aktif. Posisi teratas di kota Palembang dengan 943 kasus aktif positif corona. Tetapi kasus positif virus corona di Kabupaten Muara Enim tidak ada terjadi penambahan kasus baru. Walaupun tak ada tambahan kasus baru berdasarkan data Satgas per 7 Februari tahun 2021, tim Satgas juga mencatat penambahan kesembuhan pasien COVID-19 di Kabupaten Muara Enim sebanyak 28 orang dinyatakan sembuh. Mungkin informasi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Saputra. Saya dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Kota Palembang. Di sini saya akan membahas tentang penyakit corona atau COVID-19 di Kota Permuli. Terdapat diklaim bahwa Kota Permuli mengalami ratusan manusia yang terpapar COVID-19. Dari hasil penelitian bahwa terdapat 442 kasus yang terkena penyakit COVID-19, di antaranya 349 mengalami kesembuhan, 21 mengalami meninggal, dan 72 masih di dalam perawatan. Kota Permuli satu-satunya kota dengan zona merah di Sumatera Selatan pada tanggal 20 Desember 2020. Penanganan yang dilakukan oleh Kota Permuli adalah dengan mendirikan 3 posko, yaitu dengan mendirikan 3 posko untuk menutup jalan akses keluar masuk mudik dari dalam kota maupun luar kota, tapi posko itu hanya untuk pemantauan saja. Itulah kabar dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Melius. Saya mahasiswa aktif UIN Raden Kota Palembang di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas keadaan ekonomi yang ada di daerah saya di masa pandemi ini. Di Kabupaten Oku Selatan, tepatnya di Kecamatan Muaradoki Sam, yang dimana mayoritas penduduk Kecamatan Muaradoki Sam adalah petani. Tidak ada perubahan yang terlalu signifikan di masa pandemi ini. Hanya saja terkadang hasil panen dari petani yang mungkin terkadang harganya naik turun, seperti kopi yang dulunya sebelum COVID-19 itu sekitar 19.000 per kilogram, namun saat ini hanya berkisar 16-17.000 per kilogram. Begitupun dengan hasil-hasil panen dari petani yang lainnya.
Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Kota Palembang, mari bersama-sama kita menerapkan jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa memakai masker.